Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kita bersolawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bersyukur dan bersolawat akan menjadikan kita hamba Allah yang beriman dan pengikut Nabi yang setia sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun Anda berada, perbuatan maksiat adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksiat itu artinya adalah perbuatan-perbuatan yang menentang dan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa dahsyatnya bahaya dosa maksiat ini, saudara-saudaraku sekalian, sehingga Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah menjelaskan dalam kitabnya Ad-Dawa Wad-Dawa bahwa bahaya ketika orang melakukan dosa maksiat itu luar biasa. Ada beberapa hal bahaya yang begitu dahsyat yang diturunkan Allah ketika kita sudah banyak melakukan maksiat kepada Allah. Di antara bahaya-bahaya yang dahsyat itu adalah musibah-musibah yang dahsyat itu yang akan diberikan dan diturunkan Allah. Yang pertama, Allah akan cabut ilmu pengetahuan di dunia ini. Allah akan berikan kesulitan kita untuk menerima ilmu pengetahuan. Saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun Anda berada, susahnya kita mendapatkan ilmu pengetahuan, sulitnya kita untuk mendapatkan pengetahuan yang disampaikan oleh guru-guru kita. Itu merupakan salah satu tanda karena mungkin kita sudah banyak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Maka dosa atau maksiat adalah mendung gelap. Saudaraku sekalian, kita bisa bayangkan bagaimana cahaya yang ditutupi dengan mendung yang gelap. Begitulah keadaan ilmu di saat orang menuntut ilmu, tapi dia terus melakukan dosa maksiat kepada Allah, maka sulit baginya untuk memahami dan mengamalkan ilmu tersebut. Saudara-saudaraku, hari ini sebagai masyarakat Islam, kaum muslimin, kita harus sadar hadirin. Mengapa? Karena ketika keluarga kita di rumah, anak kita umpamanya, bertanya kepada kita, kenapa nilai saya atau di saat saya belajar di sekolah amat sulit rasanya menerima pengetahuan, maka banyak orang tua mengatakan, saudara-saudaraku sekalian, guru yang tak handal, yang tak profesional, sistem pendidikan yang salah. Kita menyalahkan orang lain, mengkambing hitamkan orang lain, tapi mungkin tidak pernah mengkaji berapa banyak maksiat yang sudah kita lakukan, sehingga bukan hanya kita yang sulit menerima pengetahuan, anak-anak kita, cucu kita, generasi kita pun sulit menerima ilmu pengetahuan. Inilah sebabnya kita harus selalu introspeksi diri dan senantiasa berusaha menjauhi dosa maksiat. Yang kedua, saudara-saudaraku sekalian, apa yang harus kita ingat sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah, orang yang ketika sudah banyak melakukan dosa maksiat kepada Allah, maka bahaya yang diturunkan Allah adalah Allah akan cabut rasa malu dalam hidupnya.
Saudara-saudaraku sekalian, hari ini banyak orang yang sudah kehilangan rasa malu. Tidak malu melakukan dosa, tidak malu melakukan perbuatan yang dibenci oleh Allah di khalayak ramai, di depan orang banyak. Padahal kita paham betul, al-haya'u minal iman. Malu adalah bagian dari iman. Tapi orang tak malu melakukan kesalahan. Orang tak malu merampas harta orang lain. Orang tak malu untuk melakukan perbuatan zina, minum khamar di depan khalayak ramai. Maka ingatlah bahaya yang kedua, Allah akan cabut rasa malu dalam hidup kita. Yang ketiga, bahaya yang akan diperoleh di saat orang, manusia banyak melakukan dosa maksiat kepada Allah. Allah akan matikan kita dalam keadaan mati yang buruk. Saudara-saudaraku sekalian, kita berdoa kepada Allah dengan lafaz doa, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, kalau mati nanti kami, matikan kami ya Allah dalam keadaan mati yang baik. Jangan kau matikan kami ya Allah dalam keadaan mati yang kurang baik. Saudara-saudaraku sekalian, ini doa kita. Inilah pinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat, di saat kita sudah banyak melakukan dosa maksiat kepada Allah, maka Allah akan wafatkan kita, Allah akan matikan kita, dan kita mendapatkan akhir hidup yang buruk. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Yang terakhir, saudara-saudaraku sekalian dimanapun Anda berada, ketika kita sudah banyak melakukan dosa maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bahaya yang dahsyat yang diberikan Allah kepada kita, Allah akan turunkan musibah di permukaan dunia ini. Saudara-saudaraku, inilah yang juga kita khawatirkan. Hari ini terjadi mewabahnya virus COVID-19, merupakan musibah yang besar yang menghebohkan umat manusia dimanapun berada. Tak usah kita menyalahkan satu sama lain, tapi mari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan-jangan ini adalah merupakan efek dari perbuatan maksiat yang senantiasa kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan bencana musibah ini akan cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui upaya mengurangi dosa-dosa maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan ini, mengutip dari pendapat Ibnu Qayyim Az-Zawji, menjadi pelajaran yang berharga untuk kita menjauhkan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat dalam arti at-tarkud dzunub, meninggalkan semua dosa. Bukan hanya dosa besar, tapi dosa kecil pun kita berupaya semaksimal mungkin untuk menjauhi dan meninggalkannya. Banyak kita berdoa kepada Allah, karena sesungguhnya doa itulah yang ditunggu oleh Allah, dan Allah menantikan doa-doa kita. Apalagi hadir saudara-saudaraku, dimanapun kita berada, doa itu tak terbatas. Kita pinta kepada Allah supaya Allah mengampunkan kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut dan mengangkat musibah yang ditimpakan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah akan memberikan petunjuknya kepada kita sekalian, dan kita akan mendapatkan pengampunan, maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari sama-sama kita tutup tausiah ini dengan membacakan surah As-Saff, kembali merujuk kepada makna filosofis yang telah disampaikan oleh organisasi kita Al-Jamiyatul Wasliyah, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita dalam Al-Quran surah As-Saff ayat 10 dan 11. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum
dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Mudah-mudahan ayat ini menjadi semangat bagi kita untuk berjihad di jalan Allah, baik dengan diri kita, harta kita, jiwa dan raga kita, supaya kita betul-betul terhindar dari azab siksa yang diberikan Allah baik di dunia maupun di akhirat. Demikian akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.